Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat fardu zuhur berjamaah di Masjid Jami' Asy-Syifa, Rumah Sakit PMI Bogor yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali pengajian pada kesempatan Rabu siang ini, yakni bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1447 Hijriyah, bertepatan pula dengan 3 Juni 2026 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handai taulan kita, terutama yang sedang terbaring di rumah sakit ini, Allah angkat dengan segera penyakitnya, Allah kuatkan lahir dan batinnya, sehat yang dirawat juga yang merawatnya. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula semoga hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian rahimakumullah, pada pertemuan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Abi Jamrah yang berisi kumpulan hadis-hadis, ringkasan hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk ke dalam hadis nomor 9 insyaallah, sekaligus dengan hadis nomor 10 dalam kitab ini, karena temanya sama, yakni tentang talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, ini Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, sami'tu, aku pernah mendengar. Mendengar siapa? An-Nabiyya, yakni mendengar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
yaqulu, beliau bersabda, man siapa orang yuridillahu, yang Allah kehendaki, bihi terhadap itu man, khairan berupa halnya kebaikan, yufaqihu maka Allah akan memahamkannya, fid dini dalam urusan agama. Wa innamal ilmu bitta'allumi, dan sesungguhnya ilmu itu bitta'allumi diperoleh dengan belajar. Rawahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah, hadis ini singkat dan seringkali kita mendengar potongan hadis yang awalnya yang berbunyi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, berarti kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada kita dan menjadikan agar kita menjadi orang atau yang lebih baik, maka di antara sinyalemennya adalah Allah akan memahamkan dalam urusan agama. Mungkin di antara bapak, ibu, saudara sekalian ada yang datang ke masjid ini hanya sekadar dalam rangka mengantar rawat jalan, atau ada yang sedang menunggui di kamar, namun karena zuhur jadi ikut sholat zuhur, dan kebetulan mungkin sambil ngadem, mungkin sambil istirahat, duduk di sini hadir mendengarkan kajian ini. Menurut kita mungkin kebetulan, tapi bagi Allah tidak ada hal yang kebetulan. Semuanya sudah didesain, semuanya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita makan, kapan kita tidur, kapan kita bangun tidur, berapa takaran yang kita makan. Meskipun kita rencanakan, ternyata kenyataannya tidak sesuai. Allah yang punya rencana, termasuk sekarang ini. Nah, kata kebetulan itu versi kita, tapi Allah Ta'ala memang mungkin sudah mendesain bahwa kita akan duduk di majelis ilmu pada hari ini 17 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 3 Juni 2026. Di situ jam sekian sekitar 12.20 dilanjut majelis ilmu setelah sholat zuhur berjamaah. Siapa tahu ini rencana Allah, karena Allah menghendaki agar kita menjadi lebih baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa innamal ilmu, dan sesungguhnya ilmu itu bitta'allumi, diperoleh melalui proses ta'allum, belajar. Nah, hadirin rahimakumullah, hadis ini ada asbabul wurudnya. Kalau ayat-ayat Al-Quran itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Kalau ini asbabul wurud, sebab kenapa Nabi bertutur demikian. Nah, sebenarnya petikan sabda Nabi ini tuh petikan khutbah Nabi. Jadi satu waktu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan khutbah. Dalam salah satu kesempatan khutbah tersebut, beliau pernah menegaskan tentang pembagian harta rampasan perang atau apa? Ghanimah. Ya, jadi dalam satu momen khutbah, beliau menyampaikan beberapa hal tentang agama, termasuk di dalamnya beliau membahas pembagian ghanimah atau harta rampasan perang, beliau membahas tentang zakat. Kemudian beliau menyebutkan redaksinya kira-kira begini kalau diterjemahkan: Allah yang memberi dan aku hanyalah yang membagikan. Allah yang memberikan hakikat ini harta, aku, kata Nabi Muhammad, anak yang membagikan, yang memfasilitasi agar bisa sampai kepada kalian. Nah, kemudian teks ini ditambahkan oleh Rasulullah
untuk mengingatkan kepada audiens kala itu adalah para sahabat bahwa pemberian materi berupa harta itu cuma bersifat duniawi. Jadi meskipun dibagikan nih harta rampasan perang, hei mustahik ini ada zakat, tapi harta itu hanyalah duniawi ya. Tapi pemberian anugerah karunia berupa pemahaman agama itu justru adalah nikmat yang tinggi yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar mencintai hamba tersebut. Jadi sederhananya kalau nih harta rampasan perang dibagi-bagikan, nih zakat dibagi-bagikan, tapi ingat ini cuma duniawi. Pemberian yang tinggi, nikmat yang besar di antara sekian nikmat selain tentunya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat adalah nikmat diberikannya pemahaman agama. Bapak bisa sholat dengan dasar agama, dengan dasar ilmu, selain tentunya dengan dasar iman dan ikhlas. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari itu beruntunglah kita yang diberikan kesempatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Silahkan hadiri majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ta'lim yang ada di sekitaran kita. Saat ini yang tadi kita istilahkan kebetulan itu memang Allah ingin merencanakan supaya kita mendapatkan stimulan, mendapatkan tanda petik rangsangan stimulan itu agar kita kemudian menghidupkan majelis-majelis ilmu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari itu adalah kitab yang berisi penjelas atau komentar dari kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau memberikan ulasan yang sangat tajam tentang konsep mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini. Kalau hadis ini kan membahasnya begini, siapa orang yang Allah kehendaki untuk baik, menjadi baik, mendapatkan kebaikan, maka Allah berikan pemahaman agama. Kata Imam Ibnu Hajar begini, mafhumul hadithi anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allamu qawaidal Islam wa ma yata'allaqu bil furu'i faqad hurimal khair. Ya. Singkatnya begini bahwa mafhumul hadis, makna implisitnya, makna yang tidak kasat matanya lah kira-kira gitu. Seakan-akan hadis ini ingin bilang begini, bahwa barang siapa yang tidak memahami agama, yang tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan apa saja yang berkaitan dengan masalah cabang yakni fiqih, maka sungguh ia telah dihalangi dari kebaikan. Maksudnya kalau Allah pengen jadikan kita baik, Allah berikan pemahaman agama. Sebaliknya berarti kalau nggak dikasih seneng sama pemahaman agama, nggak dimudahkan dalam arti nggak doyan, nggak demen sama ilmu agama, ya berarti kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, faqad hurimal khaira, maka sungguh ia telah dihalangi dari kebaikan. Wal iyadu billahi min dzalik. Namun demikian tentu kita tidak boleh jumawa merasa kita ini alhamdulillah ya bisa hadir majelis ilmu, tidak seperti mereka. Tidak juga demikian, tidak. Konteksnya justru mesti bersyukur Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Dan majelis ilmu ini kata baginda Rasul juga adalah raudhah min riyadil jannah, yakni satu taman daripada taman-taman surga. Kemudian sabda Nabi lanjutan dari teks hadis ini, wa innamal ilmu bitta'allum, bahwasanya ilmu itu hanya diraih dengan belajar. Ini adalah prinsip ilmiah universal yang mana mematahkan kepintaran instan. Zaman sekarang ini Pak, memang dengan adanya teknologi, kemajuan zaman dan perangkat
teknologi, bahkan dengan adanya kecerdasan buatan dengan istilah artificial intelligence atau AI, gampang mendapatkan ilmu. Bahkan sebelum adanya AI pun, dengan adanya WhatsApp, kita bisa mendapatkan share ilmu. Namun sayangnya kita tidak bisa memverifikasi, tidak bisa memfilter apakah ini benar atau tidak, sebab yang men-share-nya adalah orang yang kita kenal, bukan ahli ilmu misalnya. Dalam hal ini ada istilahnya disrupsi. Dalam hal ini juga kita menjadi instan. Bahkan hari ini mendapatkan ilmu mungkin gampang, ilmu dalam arti wawasan, ilmu dalam arti informasi. Tapi untuk memastikan kebenarannya, dan yang kedua, nilai keberkahan dari ilmu itu, ini belum tentu. Maka dari itulah sabda Nabi menegaskan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh melalui proses belajar. Berarti proses belajar, ya ada gurunya, ya ada peserta didik atau murid atau siswa atau santri atau mahasiswanya. Kemudian lebih baik lagi adalah bertatap muka. Adapun dengan buku atau e-book atau media presentasi, ataukah dengan adanya penayangan secara live, itu hanya bagian dari media. Tetap belajar itu apiknya adalah dengan bertatap muka, sehingga terjalin interaksi. Manakala ada sesuatu yang kurang pas, bisa didiskusikan. Nah, inilah kenapa kemudian Nabi menegaskan innamal ilmu bitta'allum. Nah, kemudian hadis nomor 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari seorang sahabat, ini termasuk sahabat senior, yakni Sayyiduna Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man, siapa orang, salaka yang menempuh, tariqan, halnya suatu jalan, fihi, di mana di itu jalan, ilman, halnya untuk mencari ilmu, berarti mengusahakan untuk bisa memperoleh ilmu. Maka ketika kita sedang proses thalabul ilmi, menempuh praktek dan proses mencari ilmu, sahalallahu, Allah akan memudahkan lahu, bagi orang tersebut, bihi, dengannya, tariqan, halnya jalan, ilal jannati, menuju surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, setelah tadi kita membahas tentang bahwa ketika Allah menghendaki agar kita menjadi baik dan mendapatkan kebaikan, maka Allah berikan pemahaman ilmu agama dan mengingatkan bahwa untuk memperoleh ilmu itu dengan belajar. Maka hadis nomor 10 dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah ini kembali mengingatkan tentang effort, upaya, usaha, ikhtiar untuk talabul ilmi, bahwa setiap langkah, setiap gerak kita dalam talabul ilmi itu diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hakikatnya ketika kita melangkahkan kaki menuju tempat untuk belajar ilmu, maka hakikatnya Allah Ta'ala memudahkan jalan menuju surga. Apa maknanya? Setidaknya maknanya dua.
Makna pertama adalah denotatif yang sebenarnya, dimana ketika kita menuju tempat untuk tolabul ilmi, tadi dikatakan sahalallahu thoriqon ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Maksudnya dengan kita tolabul ilmi, mempelajari, mengkaji ilmu-ilmu yang menjadi landasan kita dalam beramal, untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga seperti sholat yang 5 waktu khususnya, tambahannya yang sunnah, lantas berpuasa Ramadan khususnya, puasa sunnah tambahannya, lantas zakat, infak, sodako, bahkan kemudian haji insyaallah. Maka dengan kita belajar, kita akan mudah untuk menuju jalan surga, sebab kita melaksanakan amal-amal peribadatan, amal-amal ahli surga tersebut dengan dasar ilmu. Itu denotatifnya. Jadi kok bisa ketika kita tolabul ilmi, jalan menuju majelis ilmu, kita ini dimudahkan jalan menuju surga atau sama dengan menuju surga? Iya, karena kita ngaji itu bahas apa? Bahas tauhid, memperbaiki keimanan kita, membersihkan hati dari kemusyrikan, dari pemahaman yang buruk, dari logikal fallacy, dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Kemudian kita belajar fiqih, panduan peribadatan, muamalah, supaya benar agar ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab kata Imam Ahmad bin Ruslan di dalam kitab Matan Zubad bait ke-9, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang berilmu tanpa amal, maka amalnya tertolak, tidak akan diterima. Disinilah konteksnya, disinilah letak bahwa ketika kita jalan menuju majelis ilmu, jalan untuk mencari ilmu, memahami sebuah ilmu agama yang kemudian ilmu menjadi landasan dalam beramal, kita akan semakin mudah untuk menuju surga, sebab dengan dasar ilmu. Makna konotatifnya bahwa bukan berarti konotatif kiasan semata, tapi ini adalah jangka panjang, bahwa ketika kita menempuh jalan menuju majelis ilmu, sebenarnya kita sedang menempuh jalan surga. Kaitannya dengan tadi hadis, Nabi pernah mengingatkan bahwa taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis ilmu dan termasuk majelis zikir. Nah, hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan asbabul wurud atau yang berkenaan dengan inti hadis ini, bahwa hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi para sahabat yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi asbabul wurudnya itu, hadis man salaka tariqan ini disampaikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat untuk kala itu untuk memotivasi para sahabat yang mengalami kesulitan ekonomi dan fisik di Madinah. Sebagian dari para sahabat itu mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari demi mendengarkan 1 atau 2 hadis di Masjid Nabawi. Rasulullah kemudian memberikan motivasi, menghibur para sahabat bahwa letihnya kaki mereka melangkah di dunia bernilai kemudahan langkah kaki di akhirat. Begitu, Pak. Ya, kalau sekarang kan gampang. Bapak Ibu ada kendaraan, Bapak Ibu hadirnya juga ada pendingin ruangan, sejuk, enak, ujiannya tidak terlalu berat, begitu. Kayaknya
Sekali lagi, hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan bihi. Hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi para sahabat yang mengalami kesulitan dan fisik, yang mengalami kesulitan ekonomi dan fisik. Berarti secara ekonomi tidak punya kendaraan, secara fisik kaki mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik panas matahari hanya untuk bisa sampai ke Masjid Nabawi mendengarkan 1 atau 2 hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka baginda Rasul menghibur dan memotivasi mereka bahwa letihnya kaki mereka melangkah di dunia bernilai kemudahan langkah kaki di akhirat. Semoga kita juga demikian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, karena dari itu sedapat mungkin kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan kun aliman, jadilah anda seorang alim, orang yang berilmu, termasuk orang yang mengajarkan ilmu. Kalau tidak bisa menjadi seorang alim, au muta'alliman, atau jadilah anda sebagai muta'allim, seorang yang belajar, yakni santri atau siswa atau murid, hadir dalam majelis ilmu. Kalau tidak bisa jadi muta'allim au mustami'an, atau yang mendengarkan ilmu, mendengarkan kebaikan. Mungkin karena keterbatasan waktu tidak sempat hadir, ada media yang bisa didengarkan, dengan terlebih dahulu tahu profil siapa narasumbernya, maka kita dengarkan. Nggak bisa mendengarkan, nggak sempat karena tidak ada fasilitasnya. Yang keempat, au muhibban, atau jadilah anda sebagai orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang alim yang saleh. Wala takun khamisan, dan janganlah anda jadi orang yang kelima. Maksudnya apa orang kelima? Tidak jadi alim, tidak jadi muta'allim, tidak jadi mustami', tidak jadi muhibbin. Jadinya apa? Hanya mencerca saja bisanya. Maka kata baginda Nabi, fatahlaka, maka anda akan hancur, maka anda akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, betapa agung dan mulia ilmu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyanjung kepada orang yang beriman dan berilmu. Ingat, beriman dan berilmu, atau berilmu dengan dasar iman. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Beruntunglah kita yang diberikan semangat untuk belajar. Tentu tidak berhenti pada semangat belajar saja, tapi hendaknya kita memahami yang kita pelajari, yang kita pahami dari teks pokok kitab suci Al-Quran, dengan memahami tafsirnya melalui guru yang bisa menyajikan dengan baik dan benar. Kemudian kita memahami hadis baginda Rasulullah SAW beserta syarahnya. Kemudian kita pahami juga fiqih, tata cara praktek ibadah, muamalah, dan tidak lupa adalah untuk menata hati di dalamnya agar benar dalam bertauhid, dalam beriman. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagai penutup,
berkenaan dengan hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman ila akhir hadis ini, mencari ilmu bukan sekadar perjalanan akal untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui, melainkan perjalanan jiwa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah menuju majlis ilmu sesungguhnya adalah langkah menuju kemuliaan. Setiap waktu yang dikorbankan untuk belajar adalah ibarat investasi abadi yang nilainya melampaui batas usia. Jalan ilmu mungkin seringkali tidak dihiasi kemudahan. Ada kelelahan, kebingungan, pengorbanan, bahkan kesendirian. Namun justru disitulah letak rahasianya. Allah tidak menjanjikan bahwa jalan mencari ilmu selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan bahwa ilmu yang dicari dengan ikhlas akan memudahkan jalan menuju surga. Sebab ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah, membimbing pilihan, meluruskan niat, dan mengarahkan amal menuju keridhoannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang baik dan benar. Allah taala menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majlis-majlis ilmu, berkumpul bersama orang-orang alim, orang-orang saleh. Walaupun kita belum bisa jadi alim, mungkin belum bisa jadi saleh, setidaknya kumpul di majlis-majlis alim, majlis-majlis saleh, insyaallah kita akan terbawakan. Seperti halnya air yang sedikit satu ember terciprati najis menjadi air mutanajis, namun ketika dikumpulkan ke dalam air yang banyak, air mutlak suci mensucikan, yang bahkan luasnya seperti luas masjid ini 20 kali 20 meter, maka yang tadinya air mutanajis menjadi terbawa suci kembali. Pun demikian kita berkumpul bergabung di majlis-majlis orang-orang saleh, insya Allah terbawakan. Dan ketika kita berdoa bersama orang-orang yang alim, yang saleh tadi, mungkin bukan aminnya kita yang diijabah, namun melalui amin orang lain, doa kita pun tercakup, terbawa, terkabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan banyak kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sailin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahlil qadri untha wa dzakar wa hasbunallah wa
wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.